Kehidupan nggak? Wah, kayaknya lebih berat beban kehidupan sih. Oke. Karena beban kehidupan sekarang itu udah ditanya kapan nikah itu udah beban kehidupan juga sih. So, back to the beat, back to the game. Pesawat sudah mulai mengudara dari arah kau menuju ke bagian Sahmi. Jelly, tebak circle kali ya. Kota yang masuk ke dalam circle. Yap. Oh gampang lah bootcamp kalau gitu. Wah, easy predict banget ya. Gampang kan? Satu kota yang gak masuk dalam circle. Ya udah satu kota yang gak masuk ke dalam circle gue Mongnai. Kampong gua. Oke, berarti atas sama bawah ya. Oke, atas sama bawah. Kita lihat circle-nya akan survei ke arah mana. Kalau kita lihat bootcamp akan berdarah ternyata ada Bigetron ternyata nggak nabrak ke arah bootcamp. Mana Bigetron? Oh, ternyata di bootcamp perang antara Face Clan dan juga Box. Wah ini nih. Ini yang bakal seru nih kalau begini. Berarti yang udah mendapatkan first blood adalah PW88. Boyka Betul. tadi kayaknya yang tumbang ya. Langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi sepertinya ada satu player yang bakal langsung melakukan fight. Kali ini bakal perang dengan timnya Loki. Ternyata ini bakal bertarung dengan tim dari Thailand. Bukan talent. Ini itu Infinity. Infinity IQ. Bigetron akan langsung melakukan close combat. Kali ini Loki berada di bagian nomor 2. Sementara kali ini dari Zuxi belum ada face sama sekali. Tapi dia bakal mengatur spraynya di arah bangunan. Ada body system yang cukup baik dari Bigetron. Berhasil mendapatkan satu orang. Tidak ada threat knock sama sekali. Berhasil untuk menguasai. Bahkan kali ini 2 pemain sudah diamankan. Tinggal 2 pemain tersisa. Satu sudah mulai kelihatan bakal di spray. Dan ternyata ada backup. 1 down. Tapi backup yang sungguh cepat. Dan Bigetron berhasil menang di fight-nya kali ini. Mendapatkan 3 pemain dari tim Infinity IQ. Ya, tersisa 1 player saja Infinity IQ berusaha untuk bertahan. Porsche di balik tembok gedung. Ini udah keunggulan banget sih, udah dapetin 3 poin. Bahkan di sisi lain tadi juga udah ada tim yang tusun. Tadi kalau nggak salah Power V ya. Dan sementara kita lihat di sini masih berusaha untuk mencari untuk mendapatkan sapu rata bersih dan terlihat oleh Ryzen di depan sana di spray down. Porsche masih menggocek-gocek, agak sedikit sulit nampaknya kan Ryzen mendaki ke lantai 2, sudah dinaikin gedungnya dengan usinya jump shoot, spray down dan rata. 4 poin dikantongin untuk Bigetron. Kaget, gue kira BTR bakal nabrak ke arah bootcamp, tapi ternyata Bigetron itu nabraknya ke arah Camp Bravo. Camp Bravo. Ini kalau nggak salah Bigetron dulu juga drop zone-nya di Camp Bravo deh. Zaman dulu, awal-awal tuh mereka turunnya di Camp Bravo, tapi sekarang mereka pindahkan waktu itu ke arah Hatin, terus sekarang mereka pengen ngambil ke arah bootcamp. Karena bootcamp tuh bisa dibilang adalah drop zone yang paling enak kalau kita ngomongin Sunhawk. Betul sekali. Dan berarti ini Bigetron throwback ya, lagi throwback time. Betul. Tapi sementara posisinya mereka juga terkunci. Tadi ada tim TW. TW itu talent. Berarti Vietnam suka turunnya di area-area situ ya. Tadi 2 tim Vietnam berdekatan. Sementara dari bootcamp masih belum ada pergerakan cabut yang boxnya. Iya. Box gamingnya cabut, bahkan Pimai akan dibiarkan bleeding out begitu saja, nggak akan diselamatkan. Terlalu open field dan poin bertambah atau pecahan poin pertama berhasil diamankan oleh Face Clan. Betul sekali, kehilangan 1 player dan langsung pergi dari bootcamp. Nggak mau gambling terlalu banyak juga pastinya pada kali ini karena mereka tahu begitu ada 1 yang kena, wah itu Face Clan, cabut. Mereka langsung pergi begitu saja dan berusaha untuk mendapatkan tempat lootingan yang lebih baik lagi. Yap, mereka nggak ingin ngambil resiko, mendingan amankan placementnya terlebih dahulu. Walaupun ini jatuhnya showmatch, pasti mereka ingin beradu gengsi juga dong, Jel. Betul, pasti. Karena kan yang di bawah itu bendera negara yang menjadi perwakilan mereka juga. Dan untuk RRQ sendiri masih cukup nyaman, aman, santai. Ini mereka ngulangin 1 tim yang tadi pertama kali, V Gaming ya berarti. Yap, V Gaming dipulangkan karena nabrakin Painan. Yang dilawan itu Raja yang sempat mendapatkan gelar juara juga di dunia waktu itu. Ada RRQ Athena, jadi harus diperhatikan banget. Dan ternyata setup yang dilakukan sama V Gaming masih belum sebaik RRQ. Betul, drop zone dari RRQ mau diambil nggak semudah itu Ferguson. Karena memang kalau misalkan udah terbiasa turun di situ, mereka pasti udah lebih hafal duluan dengan seluk-beluknya. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Gitu. Makanya kalau misalkan mau jadian sama orang itu, bikin dia terbiasa dengan kita dulu. Deketin dulu sebagai teman, ngobrol-ngobrol, terus sharing-sharing, bikin ketawa, jangan bikin galau, selalu ada di saat dia membutuhkan. Bikin terbiasa dulu, nanti bisa deh didapetin hatinya gitu. Oh gitu cara mempepet wanita ya. Sefruit petuah dari seorang Tidak ada petuah-petuahan. Kapten Ri. Wah. Kan gue panggil lu
Kapten Bener juga Riantoro sih. hari ini. Kapten Riantoro ya, Iya kan? bener. Nama gua itu. Apa tadi ceweknya? Yunseri. Yun Seri. Padahal gua nonton drakornya loh waktu itu. Dan itu drakor yang ngebuat gua sempat menghindari beberapa pekerjaan karena last episode-nya selalu menggantung, tapi ternyata dari talent sudah berhasil mendapatkan satu pemain Bigetron. Zuxi tersungkur di arah yang sedikit open field, hanya ada broken wall yang bisa dijadikan cover untuk seorang Zuxi. Sementara Luxi dan juga Ryzen masih berada di bagian bukit belakang, masih mencari informasi di manakah pemain-pemain talent berada. Tapi sepertinya dari talent mereka nggak ingin menunggu lama lagi dan Ernie akan menumbangkan satu pemain dari box. Chopper tumbang begitu saja kali ini. Lucas sudah mulai maju ke pertahanan dari Bigetron. Ya betul sekali, posisi dari Bigetron tadi cukup terkunci juga. Mereka berada di sekitarnya, bahkan ada di bukit juga pada kali ini. Luka 3 sudah mulai mendekat ke arah Zuxi yang tumbang, mendapatkan informasi juga pastinya. Tapi Zuxi juga dapat informasi. Oke, ada satu player yang mulai mendekat masuk ke area perumahan. Ini sepertinya tadi Zuxi sedang berusaha untuk scout, untuk mengitari area Camp Bravo. Dan Yap. tidak disadari ada talent tim yang sudah mengintai mereka dan menghantui. Nah, itu Yoi, maksudnya. dihantui perlahan-lahan, tiba-tiba nongol satu dan Zuxinya kaget tadi, dikagetin sama hantu ya. Iya. Dan kali ini Luxi juga sudah mulai melakukan scoutnya, menuju ke bagian pertengahan. Microbe bakal membackup di arah perbukitan, sementara Luxi masih mengamati daerah lower groundnya terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang menyeberang, ini bisa banget dipick dengan mudah oleh pemain dari talent. Ada Luka yang siap untuk menembak pemain dari Bigetron yang datang ke arah dia. Tapi sepertinya di arah yang lain akan terjadi pertarungan. Ada jump shoot yang ternyata gagal, masih bisa dikontrol dengan sangat baik. PW88 berhasil mendapatkan satu orang, dan G8 masih bertahan seorang diri. Damn Cutie masih sendirian aja, dan kali ini PW sungguh pede untuk melakukan push menuju ke arah G8. Satu orang mereka berada di bagian lantai 2, dan di bagian luar sudah dikuasai oleh harimau dari PW88. Ya betul sekali, ternyata DMQT menjadi last man standing pada kali ini. Sudah dibombardir banyak sekali bom yang berjatuhan di lantai 2. Agak sedikit kesulitan kalau misalkan bom terakhir masuk ke dalam, tapi DMQT langsung menghindar Granat begitu saja. Tapi masih banyak sekali granat dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan oke, DMQT pusing 7 keliling dan benar-benar terbakar kali ini. Itu udah fix sih, nggak bakal bisa kemana-mana lagi karena semua arah, semua ruangan yang ada di rumah dilemparin utilities yang cukup banyak oleh PW88. Waduh, dia banyak banget itu. Ada kali lebih dari 5 bomnya. Tapi sementara kita lihat dari Vintores sudah mulai memasak granat ke arah Aura. Oh my god, di depan sana sudah ada Jaden di belakang pohon. Hampir saja terjatuh. Tipis sekali, bakal langsung dimajuin oleh Vintores. Spray down, bahkan berusaha untuk mendapatkan lagi. Tapi langsung mundur sedikit karena dia sendirian. Betul, tapi pede banget loh. Vintores cukup pede, padahal dia di bagian depan seorang diri. 3 player dari Fast Clan berada di bagian paling belakang. Tapi Vintores ini pede banget, dia yakin banget dengan aimnya, bahkan hampir saja menemukan Roses. 50% HP bar dari Roses pun hilang. Bertahan di arah batu, Vintores masih mencari posisi di mana Roses berada, mungkin bakal ada surprise pick, tapi masih menunggu timing yang cukup tepat. Sementara 3 player sudah mulai melakukan follow up dan Roses cukup low. Dia turun dari arah batu dan langsung melakukan proning, sementara 2 pemain Aura bakal langsung datang untuk menyelamatkan 2 player mereka yang sedang terkikis darahnya. Lemparan molotov juga sudah mulai dilakukan kali ini. Masih bisa melakukan revive ke arah Jaden. Casey langsung menyentuh tubuhnya seorang Jaden, tapi kali ini Steve berusaha mencari informasi yang lebih, dan ternyata Roses sudah melihat dan mendengar step dari pemain-pemain Faza yang mulai naik ke atas bukit ini. Ya betul sekali, Roses berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan ngepron di belakang batu. Keishi sedikit merangkak mendekatkan diri, sudah mulai terdengar suara-suara tembakan juga. Wah, ini bakal susah juga, tapi Keishi berusaha untuk mancing dengan granat yang dimasak, dilemparkan ke depan jauh sekali. Tapi tidak ada Face Clan yang berada di situ. Ini bagus banget setup dari Face. Dia benar-benar bikin si Aura kebingungan. Jadi gue udah mau diras tapi kok nggak jadi ya. Eko hilang. Kayaknya di sini tapi kok hilang gitu. Jadi pusing. Fast Clan ini pinter banget untuk tarik ulurnya. Tapi ternyata di sisi lain bakal ada fight yang terjadi. Geek Fam dari Malaysia akan segera melakukan fight dengan tim Net. Sudah saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan dari Geek Fam sudah kehilangan 1 player mereka. Ya betul sekali. Demrut sudah kembali ke lobby, dan bahkan pada kali ini dari Geek berusaha untuk melakukan setup 2 player.
berada di dekat rumah, satu di dalam, satu di luar, dan sementara dari net berseberang-seberangan. Tapi dari Ace, dia bisa ngelihat visionnya cukup enak dari atas. Mereka berada di atas dan Psycho akan berusaha untuk melakukan setup sedikit untuk membuat musuhnya kebingungan dengan asap yang ditabur di mana-mana. Betul. Oh, tapi masih ada spray through the smoke kali ini. Ada yang maju ke bagian paling depan, tapi di sisi lain dari Talent berhasil mendapatkan Ryzen Bigetron. Setelah kehilangan seorang Zuxi, kali ini Ryzen menyusul Zuxi sebagai seorang spektator. Sementara Psycho dari pemain net berusaha melemparkan nade-nya menuju ke arah pemain dari Geek Fam. Snipes maksud gua hampir saja knock tadi, namun hanya menerima sedikit efek dari ledakan granat yang dilempar oleh seorang Psycho. Snipes bakal melihat pergerakan dari Psycho dan langsung saja lompat cantik menghindari peluru dari Snipes dan selamat. Masih dipantau namun belum sampai knock. Betul sekali, ini posisinya dari Geek bertiga, tapi satu lagi masih belum dekat dengan mereka. Dan untuk sementara masih 2 versus 2 situation. Bakal dilemparkan granat dari Saint ke depan, tapi Loh, kayaknya mencong? Mingsong, Iya, miring. miring itu tembakannya tadi. Wah, wait, Talent dapetin Luxi. Kalau Luxi di end berarti tinggal Microboy doang. Oh Ya, ya, tinggal Microboy doang. Ini cukup deg-degser pastinya buat Bigetron karena mereka lagi kejar-kejaran poin sama Face Clan. Face Clan bahkan sudah mendapat tambahan poin dan Microboy ternyata berhasil diamankan. Bigetron harus puas di posisi ke-13. wow. Posisi dari Bigetron tadi memang cukup terkunci dari Talent. Dan Talent pun gak mau melepas begitu saja. Benar-benar dikunci, dikejar habis-habisan. Dan pada akhirnya Microboy sebagai last man standing pun harus pulang. Dan kita akan berlanjut lagi ke sisi lain. Aura nampaknya akan bertemu dengan pendatang baru RRQ. Sudah sempat terlihat dari killing feeds-nya. Yap. Pada kali ini mereka tidak bertemu dengan Face tapi bertemu dengan RQ. Bahkan di sisi lain itu juga udah ada Box Gaming. Ya, ini agak sedikit ke sandwich kalau kita perhatikan dari minimapnya. Posisi dari Aura Utilities bahkan langsung dilemparkan menuju ke arah box F1 yang menahan seorang diri di bagian kompon pinggir jalan. Sementara Aura yang tadi bertemu dengan Face Clan, mereka tidak melanjutkan fight-nya. Mereka lebih memilih untuk menghindari area perbukitannya. Dan Aura perlahanan pasti mereka bakal menabrak kompon dari pemain Box Gaming. Ada F1 yang masih menunggu, tapi ada fight di sisi yang lain. Face Clan akan segera menjadi third party di antara tim-tim yang sedang memantau satu sama lain. Tapi Aura juga sudah mulai terpantau oleh tim RRQ. Betul sekali, RRQ mengisi perbukitan dekat dengan compound Aura yang berada di lower ground pada kali ini. F1 cukup terpisah jauh dengan Louis 69 ya. Ini akan kesulitan juga kalau misalkan F1 ketangkep. Bakal sulit untuk diselamatkan pastinya, tapi sementara F1 posisinya masih aman. Belum ada tim Aura yang nyebrang karena posisi Aura juga terkunci dari RRQ. Yap. Dan Box Gaming kalau diperhatikan setup mereka jauh banget loh. Jauh Antara banget. satu player dengan player yang lainnya itu jauh-jauh banget. Dan sudah dibuat jalur smoke untuk menyeberang ke arah seberang. Keshi menyeberang dengan selamat tapi belum mendatangi kompon yang ditempati oleh F1 dari Box Gaming. Betul, bahkan pada kali ini mereka berpisah. Steve dengan Roses di satu rumah bertetangga dengan Casey dan Jaden. Tapi F1 sabar banget, dia nungguin aja. Dia nggak mau gegabah membuat tindakan atau pergerakan yang terlalu signifikan. Berpisah ya, udah tinggal berdua berpisah. Jadi kayaknya kalau misalkan satu ketangkep ya udahlah, Yap. seenggaknya masih ada chance buat survive yang satu lagi. Karena seperti lagunya Rizky Febian, Apa tuh? berpisah itu mudah. Oh. Yang susah itu melupakan kenangannya. Betul, sepertinya kenangan akan dibuat oleh Aura pada kali ini melakukan spray ke depan, tapi ternyata tak mampu untuk menghapus kenangan yang ada. Langsung saja mendapatkan extra kill point. Yap, pecahan poin pertama untuk tim Aura. Walaupun dikenok tapi untungnya tidak langsung di finish oleh F1 tadi, jadi masih bisa utuh keempat pemain Aura hingga di menit yang ke-13 ini. Masih ada 3 tim Indonesia, masih ada Aura, masih ada Boom, dan masih ada Ion. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa hashtag IndoPride. Kita kawal Indonesia untuk di 2 match awal ini. Betul, masih ada harapan teman-teman, masih ada harapan. Kita tidak boleh patah semangat dan sementara fight masih berlanjut antara Net Brotherhood dengan Geek Fam Malaysia. Psycho sudah mulai melihat pergerakan dari Snipes tapi nggak mau ditembak langsung karena temannya sudah tumbang sebelah kiri. Dia Wah. mesti hitung-hitungan nih, gimana ya, mendingan gue Circle-nya tembak. ngedona ya. Ngedona, betul. Ngedona ke Quarry. Dan ini area yang cukup menyebalkan kalau dijadikan tempat perang. Kenapa tuh? Karena nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau gue main di Sunhawk, Hah? Quarry itu tuh kayak gampang banget ketembak di mana-mana. Nggak ada area yang bisa dijadiin coveran gitu loh. benar-benar. Karena kan tengahnya Quarry kan tambang terbuka kan. Iya, jadi kayak lu mau di atas, lu nembak ke bawah masih bisa ditembak dari yang bawah. Lu di bawah Benar. ketangkep juga. Jadi nggak enak banget di Quarry. Udah gitu becek lagi. Waduh.
membuat efek slow movement speed ya. Betul, itu maksudnya ya. Kayak misalkan mau jalan tuh susah gitu. Betul. Padahal kalau becek jadi enak loh. Bisa nge-slide. Cuma kan kalau di Sunhawk nggak bisa nge-slide. Nggak Bisa bisa. nge-slide-nya itu cuma di TDM doang. Nggak bisa, iya betul. Cuma di nggak TDM bisa. doang. Wah, di TDM yang bisa nge-slide tapi ternyata PW 888 sudah mendapatkan satu supply box di mana isinya tadi kalau nggak salah AWM dan juga satu set Robocop. Ya langsung refresh untuk armor dan helmnya. Udah serba level 3 dia. Ini perlengkapan dia enak banget sih Enak kalau banget. dilihat dari healing kitnya, Nickname-nya siapa tuh? boostingannya. Tadi TT. TT. Oke, kita pakai bahasa Inggris aja ya. Wot. Dan ternyata Psycho bertemu dengan pendatang baru pada kali ini. 4 orang dari Talent Team bakal langsung Wah. membombardir dan Net Brotherhood akan tereliminasi dari map. Betul sekali. Psycho lawan 1 bisa, lawan 2 masih possible. 4 orang impossible. Susah sekali. Kecuali Waduh. emang setupnya bagus. Gua Aduh. suka sih ngelihat fight. Tapi kalau Indo ketemu Indo, tolonglah. Jangan di menit 15 dan jangan pas masih ada 11 tim gitu loh. Kalau tinggal 4 Indo ketemu Indo, oke. Ya nih bener-bener waduh ya, luar biasa sekali. Pada kali ini kita melihat dari Ion udah mulai melakukan setup di atas bukit. Tapi dari Boom mereka tetap bertahan di rumah-rumah yang mereka punya. Mereka berusaha untuk jongkok aja, mantau. Tapi Red Face sudah mencium bau-bau manusia di depan. Betul. Kalau kita ingat dari 4 tim Indonesia yang bertanding di showmatch kali ini, di Four Countries Battle, itu kayaknya yang hari ini libur di hari terakhir itu cuma Aura. Karena kan Aura di grup B, Oh, jadi ya, dia ya, nggak ya. main di hari ini. Jadi nanti Aura cuma main di showmatch ini doang. Betul sekali. Berarti yang lain anggapannya ada Pemanasan. pemanasan. Pemanasannya 2 kali dong. Pemanasan setelah pemanasan yang lebih panas lagi. Oke. Gitu. Tadi pemanasannya di nasional, ini pemanasannya di internasional, Internasional. tingkatan SEA. Harusnya lebih semangat lagi nanti begitu mereka bermain di PMPL perhitungan poin untuk 16 besarnya nanti. Tuh, harus lebih berapi-api. Impressive. Oke, dari Boom dan juga Ion mereka masih saling menunggu satu sama lain, kayaknya belum berjodoh, masih bertatap-tatapan aja. Belum ada tembakan-tembakan PDKT yang mereka Belum. lakukan kali ini, masih menahan di arah compound mereka. Mungkin karena lagi PSBB kali ya. Kayak Ion pengen ngajak ngedate Boom tapi Boom nggak mau keluar karena dilarang oleh orang tuanya. Belum kenalan. Belum kenalan. Kan belum ketahuan nih. Tapi lagi PSBB juga, Lagi Ci. Nggak PSBB. diizinin. Oh, dipantau dari jauh Dipantau. aja. Bener, Jadi bener, kegiatannya diliatin. Chatting-chatting dulu lah ya. Chatting-chatting, video call dulu. Ngapain aja nih? Iya, lagi ngapain gitu. Udah maem belum? Aduh, agak zizi ya. Agak zizi ya. So, dari tim Secret yang sudah mengamati daerah perbukitan dikuasai penuh oleh tim Secret. Secret juga dari tadi kayaknya belum melakukan fight sama sekali deh. Kalau gue lihat di sebelah kanan, ya belum ada poin Belum. kill yang mereka dapatkan. Ion juga nggak ada poin kill, Boom belum ada poin kill. Talent sudah mendapatkan 5 kill. Salah 3-nya dari Bigetron tadi, Betul. Tadi. poin-poinnya. Wah, Keluar ke Wari. circle-nya. Doa lu dikabulkan sih. Iya, keluar ke Wari. Tapi yang susah adalah tim-tim yang dekat dengan Kuari. Dia mau nggak mau harus muterin Betul. Kuari gitu loh. Kalau Apalagi misalkan- Geek Fam tuh. Iya, kalau misalkan dia langsung nyebrang gitu aja, wah enak banget. Udah makanan RRQ itu kayak Yap. gitu. Circle-nya ternyata menguntungkan ke arah RRQ yang saat ini sedang menjadi magnet circle. Wah. Ini circle keempat. Kalau circle kelimanya ke RRQ lagi, RRQ bener-bener jadi magnet circle sih. Udah bukan pawang lagi sekarang Udah ya. nggak pawang, udah magnet. Diseret, ditarik tuh mapnya ke arah RRQ. Circle-nya bukan mapnya malah. Oke. Suka-suka dia aja berarti Iya. ya. Oh, aduh, granat dari Ice langsung saja menjatuhkan luka 3 di atas sniper tower. Bakal langsung di end begitu saja oleh Ice. Kirain dipanci tapi tidak. Ternyata enggak. Enggak, Dan udah langsung nggak ada saja. waktu buat taunting-taunting lagi. Mereka ingin make sure poin mereka bertambah loh. Benar-benar langsung di-secure begitu saja. Dan sementara ada satu player dari PW88 City pada kali ini sudah mulai bersembunyi di belakang batu. Bakal langsung dimasak granatnya dilemparkan ke depan. Tapi taka-taka tiki-tiki sudah lempar granat juga. Dapat juga. Langsung dapat sama-sama Sama-sama jatuh. Mantap. Threat knock by Nate. Ya, pertukaran yang sangat adil dengan granat-granat yang dimasak dengan matang sekali. Dan kayaknya lomba revive juga. Tadi habis Betul. lomba lempar granat. Lomba Sekarang lomba revive. revive tapi nggak Pino. Oh, dia nggak pengen nge-revive. Dia pengen lempar netnya dulu. Mungkin bisa mendapatkan korban berikutnya dan memulangkan satu orang ke arah lobby. Tapi Waduh. ternyata lemparan dari Gewi terlebih dahulu yang langsung connect menuju ke arah tim Talent. Iya betul, sayang sekali Pino nggak sempat untuk melemparkan granatnya pada kali ini. Dan
Blue Zone sudah mulai mendorong mereka untuk terpaksa maju. Mau nggak mau maju, nggak bisa terlalu berlama-lama. Mengingat ini udah circle keempat dan mereka nggak mau pastinya untuk kehabisan healing-healingan. Betul, bahkan Gewi nggak pakai pikir panjang, dia langsung gaspol aja lah ke arah play zone. Wah, Boom dan juga Ion udah mulai bertatap-tatapan ternyata. Sudah mulai saling kenalan dan ada spray juga yang cukup komit dari Face Clan yang bakal mengganggu pertarungan Ion dan juga Boom. Dari arah belakang terkena backstep dan Red Face ditumbangkan begitu saja kali ini. Satu down dari tim Ion. Namun ada beberapa trade knock yang terjadi. Bullshark juga berhasil diamankan dan Mr. Vive masih berada di arah Sniper Tower. Menjaga dengan sangat baik posisinya kalau misalkan dia bisa melihat satu player dari Ion. Betul sekali, dan Ion tadi posisinya sedikit terhimpit juga, ada RRQ tadi sempat memangsa Ion, berarti posisinya sangat tidak enak kalau kita bisa bilang. Dan granat-granat mulai meleduk di dekat dengan Boom Swavel pada kali ini. Ini pertikaian berarti ada 4 tim ya? Tiga dulu. Sekarang lagi 3. Tapi Mr. Five kayaknya kelihatan sama Liquid langsung di commit spray begitu aja dengan M4 juga scope 6 yang udah dipunya oleh seorang Liquid. Sementara iya 4 ada RRQ, tapi RRQ yang paling enak. RRQ paling enak karena dia punya compound, dia dapat circle. Dia bisa ngontrol area kanan kirinya, tapi dia nggak bisa nembak ke arah bukit. Karena bukitnya ada banyak coveran, ada banyak batu, ada banyak pohon, dan itu high ground. Harusnya Boom dan juga Ion selamat dari angle shootnya RRQ, tapi nggak bisa selamat dari angle shootnya Face Clan. Iya, tapi mereka akan bertemu pada kali ini karena mereka juga akan berlari melawan zona. Granat-granat sudah mulai dilemparkan, banyak sekali tembakan masuk ke dalam, granat meleduk. 2 player dari Boom tumbang terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Booms dan Bobs dan Ramones yang tersisa pada kali ini masih ngepron begitu saja, nggak punya banyak waktu untuk melakukan revive juga, tapi Bobs masih berusaha untuk melakukan spray ke arah depan, berusaha untuk mendapatkan vision, dan granat dari Hijrah mengikis kembali health point dari Bobs. Yap, Bobs harus bersabar, tapi ternyata sumpah. Gila. Ini Ion granatnya bagus banget. Tidak di-end menggunakan weapon, tapi dilempar dengan menggunakan granat. Wow, lemparan-lemparan dari Ion benar-benar on point dan semuanya meleduk sapu rata dengan granat pada kali ini. Stone Myth tersisa berdua saja dari Mid, masih berusaha untuk menjaga angle-nya pada kali ini karena lawannya di depan sana tersisa 1 orang saja dari Geek Malaysia. Bakal dilemparkan granat dari online 24, bakal langsung connect, tapi Saint menghindar langsung dari granatnya, masih berusaha untuk survive pada kali ini, tapi Blue Zone-nya udah mulai sakit. Yap, sudah mulai menyakitkan kali ini, dan online 24 juga masih bertahan kali ini di arah Blue Zone yang kelima. Ditahan banget sama Geek Malaysia. Granat dari Face Clan juga berhasil mendapatkan 1. Face Clan kalau nggak salah tadi berada di bagian tengah dari circle. Dari circle. Sementara Jaden akan memotong rotasi dari pemain-pemain tim Secret ya. Enak banget Face Clan. Face Clan dapetin shake, mereka berada di seperempat zona. Kalau misalkan ini menuju ke arah Face Clan, dia enak banget. Mungkin Face Clan bakal ngurusin RRQ. Terjadi. Dan terjadi ucapan yang gue ucapkan menjadi sebuah jinx untuk tim-tim lain. Ya, tidak hari kebalikan nampaknya terjadi pada hari ini karena Geek Fam sudah tereliminasi juga dan RRQ sudah panen banyak sekali kill point, 10 kill point dikantongin pada kali ini dari Rex, masih berusaha untuk menyelamatkan Hugh High nampaknya, dan sementara dari sisi lain Matoy sudah mulai menjaga pergerakan dari Aura. Di depan sana ada rumah yang dijaga oleh Keshi, tapi Keshi masih bisa berlindung di balik tembok, tapi ternyata ada backstep dari Stone Mid menumbangkan Matoy di belakang batu. Yap, tapi Stun nampaknya dia bisa mendapatkan time healingnya. Ternyata dapat healing time yang berhasil dimanfaatkan dan through the smoke yang perfect. Secret dipulangkan menuju ke arah lobby dan Mid sudah mendapatkan 5 point kill hanya dengan Stun seorang saja. Face mendapatkan komponen sungguh nikmat. Kali ini RRQ bakal langsung tabrak. Smoke sudah mulai dikeluarkan sementara RRQ bakal dipotong oleh tim Ion. Berhasil menjatuhkan itu dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura mendapat point kill untuk tim Ion. Sementara Face Clan sudah mulai melihat pergerakan dari tim RRQ. 1 orang berhasil diamankan. Kali ini Vintores terkena headshot. Di bagian belakang juga ada Aura yang bakal menggempur pertahanan dari tim. Ya ampun, push yang dilakukan RRQ hampir saja mendapatkan pemain terakhir. Mr. Five berhasil bertahan, bahkan dia berhasil menumbangkan 2 pemain RRQ. What a nice shot dari Mr. Five. Gila, last man standing yang masih berusaha untuk melakukan revive pada kali ini berhasil melindungi temannya Vintores. Berarti RRQ tersisa G9 saja dan Beer 11 bakal bleeding out, masih berusaha untuk ngerangkak tapi jaraknya terlalu jauh. Mr. Five berhasil melakukan revive terhadap Vintores pada kali ini. Gila sih, memang Face Clan luar biasa sekali clutchnya. Dan sementara di sisi lain RRQ pulang tapi Ion ketemu sama Aura. 2 tim Indonesia Jelly masuk di top 3. Ayo Aura, jangan perang sama Ion dulu, kita hajar Face Clan-nya dulu, oke?
hajar face clan-nya dulu. Hijrah masih dalam proses healing dan kali ini dari Ion dia bakal memotong rotasi dari tim Aura. Tapi please fokuskan aim kalian ke arah face clan terlebih dahulu sebelum menghajar Aura. Granat bakal dilempar, Roses sudah mulai terlihat tapi granatnya bakal langsung menuju ke bagian balik batu. Oh no! Roses malah menyambut granat yang dilempar oleh Hijrah. Iya, granat matang disamperin begitu saja, tapi Ion mengontrol area circle. Ion punya kontrolnya, sementara kita lihat pada kali ini Liquid, tapi kenapa arah dari Ion semua ngelok ke Aura? Iya. Nggak ada yang ngelok ke Faiz. Itu dia. Oh tenang. Ion Ada? ngelok ke Aura tapi Aura ngelok ke arah face Oh clan. oke. Oh jadi bikin lingkaran ya? Betul, mereka ngebuat lingkaran tapi ini kerugian banget buat dua player Aura, Casey dan juga Jaden. Mereka harus bergerak masuk ke dalam zona. Dan kali ini Casey berhasil mendapatkan satu pemain. Vintores kembali ke knock dan Mr. Five juga sudah mulai kelihatan. Depan ada, kanan ada, mau goyang ke arah mana tapi ternyata Casey yang ingin mendapatkan pemain terakhir dari face clan ditembak oleh Ion. Satu down kali ini dari tim Aura. Sementara Jaden yang masih melakukan healing hanya menyisakan Jaden seorang saja kalau nggak salah dari Aura karena dua pemain mereka sedang kenok. Roses tadi sudah kenok dan kali ini Jaden saja yang tersisa masih melakukan healing dan harusnya ini akan menjadi chicken untuk tim Ion. Harusnya, karena zonanya udah mulai nge-push juga, berarti tersisa Mr. Five dengan Jaden yang masih di luar zona. Mr. Five masih berusaha untuk healing, nge-pick sedikit dan di spray down. FaZe pulang di posisi ketiga, tapi sementara di sisi lain juga Jaden nggak bisa bertahan, berarti winner chicken dinner untuk Ion Esports dengan 12 kill point. 12 kill didapatkan oleh Ion plus 15 poin dari winner chicken dinner akan memperbaiki placement dari Ion. Berarti dapat 27. Lumayan, 27 kalau kita ingat tadi posisinya Ion harusnya sekarang dia mampu bersaing. Last match di Miramar nanti itu akan menjadi titik penentuan tentunya untuk tim-tim yang bertanding di Four Countries Battle ini karena mereka